Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah bermasalah dengan orang lain yang terkadang menimbulkan rasa dendam dan sakit hati. Beberapa orang bahkan menyimpan rasa dendam ini hingga bertahun-tahun lamanya. Lantas, bagaimana jika menyimpan dendam adalah pengarang yang tengah menulis sebuah novel? Ya, sebagian dari mereka akan menyalurkan rasa sakit hati mereka dalam karya mereka. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 novel kisah balas dendam pengarang. Penulis serial Harry Potter, J.K. Rowling, dikenal suka memasukkan karakter orang-orang di sekitarnya ke dalam novel-novel karyanya. Karakter-karakter tersebut antara lain Bibi Harry Potter, Aunt March, yang ternyata terinspirasi oleh salah satu anggota keluarganya yang lebih menyukai anjing daripada manusia. Kemudian ada Gilderoy Lockhart, guru Harry Potter yang suka membual, terinspirasi oleh seorang kenalannya, dan lain-lain. Karakter-karakter tersebut memang digambarkan tidak menyenangkan, tetapi bukan mereka yang dijadikan Rowling sebagai objek balas dendam, melainkan karakter Dolores Umbridge, seorang guru super jahat di Hogwarts. Secara terbuka, Rowling mengakui bahwa karakter ini dibuatnya terinspirasi oleh gurunya di masa kecil yang menurutnya sangat judes dan sering menghukum muridnya. Seperti juga guru Rowling yang meninggalkan luka psikis mendalam pada dirinya, Dolores juga dikisahkan sebagai orang yang meninggalkan luka permanen di tubuh Harry Potter. Tanggal 19 Juni 1999 adalah hari yang tak mungkin dilupakan oleh penulis novel horor kenamaan Stephen King. Pada hari itu, pria ini nyaris kehilangan nyawa setelah menjadi korban kecelakaan. Pengemudi ceroboh yang menyebabkan Stephen King harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan ini bernama Brian Smith. Di hari naas itu, Brian yang pemabuk ini mengemudi mobil sambil bermain-main dengan anjingnya yang dia beri nama Bullet. Selain mengalami patah tulang di kaki, tulang rusuk, dan retak di tulang pinggul, Stephen King juga harus menerima jahitan di beberapa bagian tubuhnya. Yang membuatnya semakin sakit hati adalah Brian Smith hanya mendapat hukuman percobaan selama 6 bulan. Karena itu, Stephen King kemudian menulis novel Dark Tower yang di dalamnya terdapat karakter seorang penjahat pemabuk dengan anjingnya bernama Bullet. Tanpa basa-basi, penjahat ini dia beri nama Brian Smith. Sebelum menulis serial James Bond, Ian Fleming adalah seorang tentara Inggris yang bertugas sebagai mata-mata pada Perang Dunia II. Fleming pernah menduduki jabatan Commander dan merencanakan berbagai operasi mata-mata melawan tentara Jerman. Pada tahun 1940, Fleming bahkan membentuk dan mengepalai satuan khusus yang dikenal dengan sebutan Number 30 Commando. Setelah pensiun dan menjalani karirnya sebagai pengarang, Fleming bermasalah dengan seorang arsitek jutawan yang dianggapnya merusak kota tempat tinggalnya dengan berbagai apartemen yang dibangunnya. Arsitek itu bernama Erno Goldfinger. Jika Anda merasakan nama ini terdengar familiar, Anda memang benar, karena Fleming hanya mengganti nama depannya dengan Auric dan menjadikannya seorang arsitek tokoh penjahat yang digambarkan ambisius dan serakah. Seperti juga semua novel dalam artikel ini yang karena kepopulerannya kemudian diadopsi menjadi sebuah film, novel The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ini juga diangkat menjadi judul film. Pengarangnya, Douglas Adams, adalah seorang yang humoris dan memandang dunia dengan santai. Di masa mudanya, Douglas mempunyai seorang teman sekolah yang selalu serius. Karena itu, Douglas dan teman-temannya selalu mengolok-olok teman bernama Paul Neal Milne Johnston ini. Saat mereka tumbuh dewasa, Paul menjadi seorang penyair dan Douglas menjadi seorang pengarang. Satu hal yang tidak bisa mereka singkirkan adalah permusuhan mereka.
Douglas selalu menjadi orang pertama yang mengkritik Paul, dan sebaliknya, Paul selalu setia menjelek-jelekan karya Douglas hingga lahirnya The Hitchhikers. Di dalam novel ini terdapat cerita mengenai siapa penyair paling tidak berbakat di alam semesta. Penyair ketiga disebut Fagin, sedangkan penyair kedua adalah Esgoth. Dan tentu saja penyair paling tidak bermutu di seluruh alam semesta bernama Paul Neal Milne Johnston. Sir Walter Scott adalah seorang penulis Skotlandia yang seringkali menghasilkan karya yang populer seperti Ivanhoe dan Rob Roy. Meskipun memang sangat bagus, sayangnya bukan hanya karya-karyanya itu yang membuatnya dikenang banyak orang hingga sekarang, melainkan karena namanya dijadikan nama perahu yang ditumpangi Huckleberry Finn dalam novel karya Mark Twain. Dalam novel Huck Finn, perahu tersebut akhirnya dikisahkan menabrak batu dan karang. Akhir cerita ini bukanlah tanpa makna. Perahu Walter Scott diibaratkan ide-ide dari penulis Sir Walter Scott yang tenggelam karena ketinggalan zaman. Cerita-cerita dalam karya Sir Walter Scott memang seringkali berisi tentang romantisme perang dan pertikaian. Sesuatu yang menurut Mark Twain tidak baik karena merangsang orang untuk bertengkar dan berkelahi. Dua remaja laki-laki berusia 12 tahun menjadi sumber inspirasi Ian Fleming untuk menulis karakter kriminal yang menakutkan dunia. Di novel fiksi yang berjudul James Bond, seorang agen rahasia berkode 007 dari Dinas Intelijen Inggris yang juga fiksi MI6. Perlu Anda ketahui, dua nama musuh besar James Bond di novelnya adalah Ernst Stavro Blofeld yang sudah beberapa kali muncul di film layar lebar 007. Seperti yang teraktual misalnya di Spectre, dengan nama lain Franz Oberhauser, sekaligus pimpinan organisasi terjahat di dunia dan saudara angkatnya. Selain itu, penampilan perdana Ernst Stavro Blofeld sebagai penjahat di film James Bond terjadi di You Only Live Twice dengan diperankan oleh Donald Pleasence pada 1967. Sedang nama musuh besar Bond yang satu ialah Francisco Pistols Scaramanga yang diperankan oleh Christopher Lee di film The Man with the Golden Gun tahun 1974. Ternyata nama kedua penjahat tersebut terinspirasi dari nama Peter Scaramanga dan John Blofeld yang notabene merupakan siswa Sunningdale Preparatory School di Inggris. Lalu mengapa Ian Fleming bisa mengambil nama mereka, dua siswa SMP di Inggris, sebagai inspirasi untuk karakter jahat di novel James Bond miliknya? Ternyata keduanya adalah teman sekolah dari keponakan Ian Fleming di sekolah tersebut yang bernama Nicole Fleming. Ternyata ia mendengar cerita dari keponakannya bahwa kedua temannya itu sering berbuat keonaran di sekolah dan ibarat kata sering membuli siswa lain. Ebenezer Scrooge adalah tokoh kikir terkenal dari buku karangan Charles Dickens A Christmas Carol. Ini adalah salah satu kisah yang paling diceritakan dan diceritakan kembali dalam sastra modern. Anda mungkin tidak menyadari bahwa tokoh Ebenezer didasarkan pada seseorang yang nyata dan hidup bernama John Elwes. Elwes adalah seorang politisi abad ke-18 dan terkenal kikir, dan meskipun memiliki kekayaan besar, ia hidup seperti seorang tunawisma. Dia akan makan makanan busuk dan tinggal di rumah daripada meninggalkan rumah atau membeli makanan. Dia memilih untuk hidup dalam keadaan kemelaratan demi menyelamatkan kekayaannya. Pemirsa, itulah 7 novel kisah balas dendam pengarang versi on the spot.